Kini ia dipanggil oleh Presiden Prabowo dan ia dicadangkan menjadi menteri. Menteri apakah itu? Mari kita simak kisah lengkapnya biar lebih jelas dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Yang tentunya dalam video kali ini kita pun akan membahas adanya isu bahwasanya Salsa Erwina, seorang kreator muda yang ternyata dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mencanangkan Salsa Erwina ini sebagai menjadi menteri terbaru di Kabinet Merah Putih. Perjalanan politik Salsa Erwina memang memasuki babak baru. Dari sorotan publik hingga kini percaya Presiden menduduki kursi menteri. Sebuah langkah yang tentu akan membawa banyak perubahan. Apakah kepercayaan ini akan terjawab dengan prestasi ataukah justru menuai kontroversi baru? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas sejarah baru sudah tercatat hari ini. Dan perlu kita pahami juga saat ini banyak beberapa video yang sempat menyatakan bahwasanya Salsa Erwina sempat menggandang-gandangkan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang tentunya hal ini pun menjadi kontroversi kembali. Lalu bagaimanakah kebenarannya? Mari kita simak videonya agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semuanya. Dan mungkin kini kita pun akan benar-benar mengetahui bagaimana fakta yang sesungguhnya. Jakarta, suasana politik Indonesia tengah hangat. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja parlemen, muncul kembali nama seorang perempuan muda yang pernah menjadi bahan perbincangan nasional, Salsa Erwina. Salsa, yang dulu dikenal lantang mengkritik DPR karena dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, kini sedang menempuh pendidikan S2 Hubungan Internasional di sebuah universitas bergengsi di Eropa. Meski jauh dari tanah air, suara dan kritiknya tak pernah padam. Ia aktif menulis opini di media internasional, menghadiri forum-forum mahasiswa dunia, dan kerap menjadi pembicara yang menyuarakan keadilan sosial bagi Indonesia. Suatu pagi, ketika ia sedang menyiapkan presentasi di ruang kuliahnya, sebuah email resmi masuk. Stempel Garuda Emas di kop surat itu membuatnya terhenyak. Email tersebut berasal dari Sekretariat Negara Republik Indonesia. Isinya, Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya hadir di Istana Negara Jakarta minggu depan. Salsa sempat terdiam lama. Ia tidak percaya. Perempuan sederhana asal Jawa Barat yang dulu turun ke jalan berdemo bersama ribuan massa menuntut DPR, kini dipanggil langsung oleh Presiden. Setibanya di Jakarta, Salsa langsung dijemput oleh mobil kepresidenan. Jalanan protokol menuju Istana Merdeka terasa berbeda dari biasanya. Ada rasa gugup sekaligus bangga dalam dirinya. Di ruang pertemuan, Presiden Prabowo sudah menunggunya. Dengan balutan jas hitam sederhana, Prabowo menyambut Salsa dengan senyum khasnya. Prabowo, Mbak Salsa, saya sudah lama memperhatikan kiprah Anda. Kritik Anda keras, tapi jujur. Justru negara ini butuh orang-orang seperti Anda. Salsa, terima kasih Pak Presiden, tapi saya hanya menyuarakan apa yang rakyat kecil rasakan. Saya tidak ingin Indonesia terus dikuasai oleh segelintir elit yang lupa pada rakyatnya. Prabowo, itulah sebabnya saya memanggil Anda. Saya ingin Anda bergabung di kabinet saya. Saya ingin menjadikan Anda menteri muda yang fokus pada pemberdayaan pemuda dan transparansi pemerintahan. Salsa terdiam. Tawaran itu terlalu besar untuk langsung diterima. Ia merasa masih muda, masih belajar, dan tidak ingin kekuasaan mengubah idealismenya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, media nasional meledak dengan pemberitaan. Presiden Prabowo tawarkan jabatan menteri untuk aktivis muda Salsa Erwina. Reaksi publik pun beragam. Banyak rakyat kecil yang mendukung, melihat Salsa sebagai simbol keberanian. Namun, dari kalangan DPR, sebagian politisi merasa tersinggung. Mereka menilai, bagaimana mungkin seorang yang dulu mengkritik DPR habis-habisan kini justru diberi posisi strategis oleh Presiden? Bahkan ada beberapa elit partai yang terang-terangan menyerang Salsa di media.
Nah, dikabarkan akan segera pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Kepulangannya disebut-sebut memiliki agenda penting, yakni bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Momen ini menjadi sorotan publik karena bertepatan dengan riuhnya dinamika politik di tanah air. Belakangan gedung DPR dipenuhi dengan gelombang suara rakyat yang menuntut perubahan. Situasi tersebut seakan menjadi latar kepulangan Salsa Erwina yang dinilai syarat makna. Namun kepulangan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Di media sosial beredar sebuah foto yang memperlihatkan Salsa Erwina berdiri dengan latar belakang potret Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Potret tersebut sontak menuai reaksi beragam dari warganet. Ada yang menilai foto itu sebagai bentuk penghormatan, namun tidak sedikit pula yang memandang sebagai isyarat politis yang kontroversial. Riuh komentar publik semakin menegaskan bahwa sosok Salsa Erwina kini berada di tengah perhatian besar. Krisis demokrasi yang menyedihkan sekali, kayak media-media semua udah dibungkam, diberikan surat, tidak bersuara. Hanya beberapa media yang memang tidak terafiliasi dengan partai politik satupun yang bisa bersuara sampai saat ini, seperti Kompas, CNN, dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi dengan partai politik sehingga mereka udah nggak bebas lagi untuk berbicara. Kita punya privilege di sini teman-teman, karena kita jauh dari rumah. Beberapa temanku yang mau bersuara juga dapat banyak intimidasi. Dan kalau teman-teman sekarang lihat di sosial media, ya bahkan kita yang udah jauh dan bersuara pun, aku udah dibejek-bejek kayak apa lah kalau kalian lihat gitu ya. Ya di sosial media udah di-shake banget solidaritasnya. Kehadirannya di Indonesia bukan hanya sekedar pertemuan dengan pemimpin negara, tetapi juga simbol yang memantik perbincangan lebih luas tentang hubungan antara figur publik, politik, dan aspirasi rakyat. Halo teman-teman, selamat hari Senin. Jadi tiap hari ada aja gebrakannya gitu. Nah ini yang lagi rame adalah demonstrasi Denmark Bergerak yang dilaksanakan atau diorganisir sama Persatuan Pelajar Indonesia di Denmark. Kronologisnya itu teman-teman PPI ini membuat aksi solidaritas Denmark Bergerak untuk juga ikut menunjukkan gitu ya bagaimana situasi di Indonesia dan juga ikut menyuarakan tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah. Mereka menjalankan ini, mau organisir ini sendiri, dalam artian mereka dengan organisasinya patungan untuk beli bunga, patungan untuk ngeprint, mereka ngurus sendiri tuh izinnya pemerintah Denmark dan lain sebagainya. Mereka mengundang semua diaspora yang ada di Denmark. Dan aku sendiri sampai hari H itu nggak pernah konfirmasi kalau aku mau datang atau enggak. Acara tuh dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Aku tuh baru datang jam 2.30 karena aku tuh dari kota lain gitu kan, ke Copenhagen. Mereka pun nggak tahu kalau aku mau datang dan aku pun nggak tahu apa yang akan terjadi di demonstrasi itu. Aku datang sebagai bentuk support dan dukungan karena teman-teman yang masih muda-muda ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Nah, ada beberapa kritik ya yang terjadi dari demonstrasi itu. Yang pertama adalah peletakan bendera di atas kursi. Nah, teman-teman, ini adalah plan demonstrasinya ya. Memang tempatnya itu nggak ada tempat lain, itu di jalan umum, di tempat yang sangat ramai di jalan umum, nggak ada tempat lain untuk naruh bendera itu. Dan di Denmark kita itu nggak boleh mengibarkan bendera lain selain bendera Denmark gitu, kecuali mungkin benderanya ditaruh di satu tempat itu nggak apa-apa, makanya ditaruh di atas kursi sama teman-teman PPI. Jadi tadi itu ya cara bendera teman-teman saat kita ada di luar negeri, kita mengikuti peraturan yang ada di negeri tersebut. Kalau nggak boleh mengibarkan bendera ya kita nggak mungkin mengibarkan bendera Indonesia. Sama saat kalau turis masuk ke Indonesia, mereka pun harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengenai adanya poster gitu ya dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah itu juga organik, aku juga nggak tahu siapa yang ngeprint, siapa yang naruh di situ. Aku datang itu acara sudah di tengah-tengah, sudah berlanjut gitu. Jadi aku mau menunjukkan solidaritas aja gitu. Jadi semuanya berjalan secara spontan. Bukan aku yang naruh itu poster di mana, bendera di mana dan lain sebagainya. Itu kebebasan teman-teman yang lain untuk ngeprint, untuk naruh, untuk bawa apapun, untuk menampilkan apapun. Gak ada tuh aku mengorganisir itu harus fotonya Pak Prabowo, fotonya Gibran dan lain sebagainya, itu nggak ada ya. Nah teman-teman, gini loh, yang harus kita apresiasi itu adalah kepedulian dari bangsa-bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan ada beberapa warga negara asing juga yang pernah tinggal di Indonesia yang ikut datang ke acara itu dan peduli sama penderitaan masyarakat Indonesia. Pulang ke Indonesia, temui Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semua rakyat benar-benar sambut bahagia. Kejutan besar datang dari Istana Negara. Presiden resmi mengumumkan reshuffle kabinet dengan menunjukkan Salsa Erwina sebagai salah satu menteri baru di kabinet Merah Putih.
Penunjukan ini sontak menjadi sorotan publik, mengingat nama Salsa Erwina belakangan kerap menghiasi perbincangan media dan masyarakat. Dalam keterangan resminya, Presiden menegaskan bahwa pemilihan Salsa Erwina bukan tanpa alasan. Menurutnya, sosok muda ini dinilai mampu membawa energi segar sekaligus memberikan terobosan baru di pemerintahan. Negara membutuhkan figur-figur yang berani, inovatif, dan dekat dengan rakyat. Saya yakin Salsa Erwina bisa menjawab tantangan itu, ujar Presiden dalam konferensi pers di Istana siang tadi. Sontak kabar ini pun memicu reaksi beragam sebagai masyarakat menyambut optimis melihat peluang lahirnya perubahan di kursi kementerian. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan sejauh mana kapasitas Salsa Erwina untuk membeban amanah besar tersebut. Terlepas dari para tokoh dan kontrak, hal yang pasti perjalanan politis Salsa Erwina kini memasuki babak baru. Dari sorotan publik, ia kini duduk di lingkaran kekuasaan memikul tanggung jawab besar sebagai seorang menteri. Tentu kita pahami sendiri bahwasanya kemarin Salsa Erwina mendapatkan pujian besar daripada masyarakat sendiri atas aksi demo yang benar-benar sedang ricuh. Karena posisi Salsa Erwina saat itu berada di posisi rakyat yang tentunya akan membela rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun kali ini juga sempat beredar berita miring adanya Salsa Erwina ini yang sempat menanggapi tanggapan negatif dari para netizen. Lalu bagaimanakah tanggapannya? Mari kita simak videonya guys berikut ini. Kata gue, Lu tuh cuman kena mental, lu shock, lu kaget. Karena sebelum-sebelumnya lu selalu dipuja-puji, dielu-elukan, diagung-agungkan, dan dapat dukungan dari hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk gua nih salah satu orang yang pro ketika kemunculan lo yang pertama kali. Nah kalau sekarang banyak orang yang kontra dengan lu, itu karena apa? Kan karena statement lu sendiri, karena keblunderan lu sendiri, ya kan? Dan kita pikir blunder lu itu cukup sampai di ibu kerudung pink. Malah lu tambah-tambahin nih pakai ini, ya kan? Kalau sekarang lebih banyak lagi orang yang kontra sama lu gitu, ya jangan playing victim. Kata gua mah lu debatin aja orang-orang itu, lu bantah pakai argumen lu, ya kan lu juara debat Salsa, iya kan? Juara debat lo Salsa ini. Dan satu yang harus lu ingat Salsa, rakyat itu nggak cuma lu sama orang-orang yang pro dengan lu, ya. Orang-orang yang kontra dengan lu itu juga rakyat Salsa. Mereka juga bayar pajak kali, ya kan? Lagian lu sendiri sih yang ngajar-ngajarin mereka, ya. Lu sendiri yang duluan ngata-ngatain buzzer dan pengkhianat bangsa. Giliran kata-kata itu dibalikin ke lu, kata gua. Kenapa? seolah menutup telinga di Copenhagen, Denmark. Pada Sabtu 6 September 2025, Salsa Erwina dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Denmark yang tergabung dalam gerakan Denmark Bergerak itu melakukan aksi damai, tepatnya di Copenhagen, Denmark, yang mana katanya tuh gerakan ini tuh dilakukan untuk mendapatkan atensi internasional. Nah, yang bikin gua salfok itu nggak cuman bendera merah putih yang ditaruh di atas kursi, tapi juga ada poster atau foto presiden dan wakil presiden kita yang dibuat seolah menutup telinganya sendiri. Kira-kira apa maksud Salsa dan kawan-kawan bikin foto atau poster tersebut, dan apa kaitannya sama demo DPR kemarin ya kira-kira? Dari salah satu orasi, terutama pada orasi ketua PPI-nya sendiri, itu gue dengar katanya tuh tujuan mereka melakukan aksi itu tujuannya adalah untuk mendapat atensi internasional gitu. Karena pemerintah tuh katanya membungkam sehingga orang-orang luar tuh tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia gitu. Tujuan acara kita adalah untuk mendapatkan attention internasional, karena tidak semua orang tahu apa yang benar-benar terjadi di Indonesia. Pemerintah berusaha membungkam apa yang ada di Indonesia. Mereka menutup semua channel, mulai dari TikTok dan sosial media. Orang-orang internasional merasa di Indonesia itu semua sedang
Gue juga sedikit ngulik postingan dari akun Denmark Bergerak tersebut, dan gue tuh menemukan satu postingan yaitu berupa foto slide yang mana isinya tuh mostly tentang Prabowo, dan Prabowo gitu. Ini gue coba bacain potongan salah satu dari foto slide-nya. Alih-alih mendengarkan rakyat dan membuka dialog, Prabowo malah melakukan pendekatan represif melalui Polri yang mengakibatkan hilangnya 11 nyawa. Untuk slide selanjutnya kalian coba baca sendiri, ini bakal gue tampilin aja. Ini juga. Dan ini juga. Yang banyak dibahas di tuntutan 17+8 kemarin ya DPR sendiri dan juga Polri yang mana menangani aksi demonstrasi kemarin gitu. Tapi di sini posternya nggak ada gitu ya. Kira-kira kenapa menurut kalian? Coba tulis opini kalian di akun Denmark Bergerak tersebut. Oke guys, mari kita simpulkan dalam video kali ini, ternyata memang kita pun harus berhati-hati tentang adanya kepercayaan terhadap seseorang. Yang pada intinya di sini bagaimana nih menurut kalian pergerakan dari Kak Sasa Erwina kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin banyak juga beberapa orang yang sempat berkata masyarakat jangan menelan mentah-mentahan apa yang dikatakan Salsa. Manusia ini perlu diwaspadai. Memang ada sebagian orang yang mencurigai dan ada juga yang pro, yang awalnya tadinya pro dan justru kini sempat mencurigai Salsa Erwina. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada kekacauan lagi dan mungkin permasalahan ini hanyalah sekedar kesalahpahaman yang bisa diluruskan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.